Tadi kan kalau kata Omar kan bilang kalau misalnya ke Turki itu karena ada beasiswa nih. Penasaran nih sebenarnya beasiswa namanya apa dan jenis dari beasiswanya tuh kayak gimana sih yang Omar dapat gitu kan? Kayak yang kita tahu beasiswa Turki itu ada beberapa nih. Yang Omar dapat dan maksudnya yang Omar dapat tuh apa gitu namanya dan jenisnya beasiswa seperti apa dan gimana sih cara daftarnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya yang SMA saya tuh dulu namanya Diyanet, dari Diyanet. Nah, Turkiye Diyanet Vakfı TDV gitu. Yang SMA ini. Nah, tapi yang TDV ini tuh eh, cuma dua ya. Ya, kalau bisa yang untuk kuliah, bisa untuk yang SMA. Kalau yang SMA itu Imam Hatip gitu. Nah, sedangkan yang kuliah ini hanya jurusan agama gitu. Nah, tapi kan kalau yang saya sekarang, yang saya dapatkan sekarang itu namanya eh, Turkiye Ma'arif Vakıf. Jadi Ma'arif Wakaf ini wakaf yang berdiri di bidang pendidikan gitu. Jadi mereka tuh cuma ngasih beasiswa di anak-anak lulusan Imam Hatip gitu. Jadi lulusan Imam Hatip aja gitu khusus yang mau milih jurusan pendidikan gitu. Jadi saya milih waktu itu jurusan pendidikan bahasa Turki, dapat beasiswa sekitar 1.800 lira. Gitu. Kalau mungkin dirupiahin 3.600-an lah. Itu 1.800 lira tuh per semester atau gimana? Enggak, per bulan. Oh, per bulannya. Wah, lumayan ya. Ya tapi itu Oke. juga misalnya contoh kita kan mungkin kayak makan gitu terus itu tuh udah otomatis dipotong lah mungkin sama itu Hmm, semua makan terus rumah kalau misalnya mau tinggal rumah gitu ya berarti misalnya rumahnya per bulan berapa misalnya 1.000 lira gitu ya udah pisahin aja 1.000 lira buat rumah misalnya gitu sisanya buat makan dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau di asrama bisa, tapi tetap aja bayar gitu. 1.800 itu buat kita, tapi gimana kitanya ngatur-ngaturnya gitu. Sesuai yang saya ini hanya untuk anak yang dulunya SMA di sini, karena memang mungkin mereka juga mau ngambilnya anak yang udah bisa bahasa Turki mungkin gitu. Yang udah lama di Turkinya gitu. Tapi itu sebenarnya kerja beasiswa yang saya itu kerja sama pihak YTB gitu. Jadi saya tuh masuk wawancara YTB juga, masuk wawancara juga Ma'arif Wakaf gitu. wah 2 kali nih wawancaranya. Hmm, 2 kali. Jadi saya dapat beasiswanya itu bisa dibilang kayak gini. Saya bisa dapat kayak tambahan beasiswa itu 1.800 lira kan itu dari Ma'arif Wakaf gitu. Nah tapi universitasnya untuk masuk universitasnya itu mereka tuh gak ngebantu sebenarnya gitu. Tapi mereka tuh kerjasama Hmm, sama YTB, YTB yang masukin saya ke universitasnya gitu. Jadi saya ujian juga di YTB-nya gitu loh, di wawancara juga oke gitu. oke. Berarti itu tuh beasiswa yang di universitas yang sekarang ya. Mm-mm. Kalau misalnya waktu SMA nih kan tadi TDV nih. Ngomong-ngomong soal TDV, itu tuh sebenarnya beasiswanya jenis beasiswa seperti apa dan gimana sih cara daftarnya gitu? Karena mungkin teman-teman di sini yang nonton juga masih SMA dan atau mungkin masih SMP yang pengen kuliah atau sekolah di sana gitu. Ya, jadi TDV itu lembaga kayak lembaga inilah apa agama gitulah, Kementerian Agama gitulah di sini. Jadi mereka tuh ngasih ya ke orang yang mau di jurusan agama gitu, yang minat di bidang agama. Ya, jadi orang yang mau kuliah juga sebenarnya bisa daftar ke TDV ini. Ya, boleh diikutin aja di ada Instagramnya gitu. Di TDV scholarship gitulah atau TDV Burslare gitulah. Kalau nggak salah apa gitu. Bisa di ini aja di situ. Oke, Eh, teman-teman boleh ya langsung dicari aja di Instagramnya ada kok. Instagram. Mm-mm. Hmm. Terus kalau mau juga eh, YTB ya, YTB. YTB juga bisa diikutin dari situ. YTB, Burslare atau enggak YTB aja, YTB tulis aja nanti keluar. Nah, dari situ bisa ikutin aja. Kapan biasanya mulainya Januari gitu. Kalau TDV sebelum-sebelumnya dia tuh bisa mungkin dari Desember itu udah buka deh gitu. Bisa diikutin aja dari situ. Nah, mungkin terus kalau misalnya terus apa aja sih yang dikasih TDV itu gitu kan. Kalau misalnya waktu itu SMA, waktu saya SMA itu mungkin per bulannya nggak banyak gitu 150 lira gitu cuman udah include kayak
asrama udah gitu, terus Hmm. izin tinggal di Turki dan lain sebagainya semuanya udah ada gitu loh. Kalau misalnya sakit juga udah ada asuransinya gitu, udah diiniin semuanya, udah 150 tuh cuma kayak buat kita jajan aja lah gitu, terus paling uangnya kepake buat beli internet gitu, paket 50 lira gitu, terus 100 lagi jajan lagi. Oke, oke, siap. Itu untuk setara enak SMA udah lumayan sih sebenarnya ya. Ya cukup lah gitu. Cukup, Jam cukup. tergantung orangnya sih sebenarnya gitu. Ada kan orang yang 100 lira gak cukup gitu loh, beli-beli apa gitu gak jelas gitu kan. Kalau Iya. lulus beasiswa TDV, ada nggak universitas yang jurusan agamanya pakai bahasa Inggris atau harus pakai bahasa Turki dan Arab ya Kak? Setahu saya ada sih jurusan yang pakai bahasa Inggris itu, dua kalau nggak salah gitu. Ada, tapi biasanya sih TDV itu yang ngasihnya yang bahasa Turki gitu loh. Kalau misalnya bahasa Turki juga jangan jangan ini jangan khawatir gitu loh, karena memang nanti kalau misalnya ke sini entah itu TDV ataupun YTB gitu, pasti setahun itu persiapan bahasa Turki gitu, Tomer, dan dibiayai oleh pihak beasiswa gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi setahun belajar dulu, nah habis itu tahun keduanya baru mulai kuliah gitu. Oke, siap. Oke, lanjut ya. eh Ngomong-ngomong soal kuliah di Turki, apa sih sebenarnya perbedaan? Tadi kan udah sempat ngerasain nih di Ashifa di Indonesia gitu. Sebenarnya Iya, iya. apa sih yang apa ya? Maksudnya kalau menurut Omar nih, perbedaan antara sekolah di sana terlepas dari suasana dan negaranya ya, perbedaannya tuh apa sih yang benar-benar spesifik gitu sekolah di Turki sama di Indonesia? Saya perbedaannya bedanya gini. Jadi kalau di Indonesia kan mondok gitu. Kalau mondok kan kayak eh, nggak bebas gitu. Dalam artian kayak misalnya contoh nggak bisa eh, pakai HP sembarangan gitu kan. Kalau di Indonesia itu ataupun nggak bisa main laptop lama-lama gitu. Ya kan ada waktunya kan di pondok gitu. Tapi kalau misalnya di si Turki itu bebas gitu. Asalkan contoh kalau kalau misalnya sekolah nih yang nggak boleh gitu, kalau lagi sekolah nggak boleh main HP dan lain sebagainya, jadi dikumpulin gitu, cuman masih bebas gitu, nanti pas pulang boleh gitu berapa jam. Malahan ada orang yang nggak tidur malam-malam gitu, ya kayak bebas lah di sini tuh, kayak lebih bebas aja gitu, karena kebebasannya itu jadi anak-anaknya itu kayak lebih individual gitu, nggak kayak di Indonesia Oh, iya. orangnya kompak-kompak gitu ya, karena memang nggak ada kayak telepon gitu, nggak lama-lama gitu loh. Adapun mungkin nggak, bukan Android gitu kan, dilarang di pondok mah gitu. Ya di situ yang perbedaannya sih. Jadi mungkin di Indonesia orangnya lebih kompak daripada di sini, lebih individual sih. Oke. Karena Dari ya gimana kenapa kenapa nih penasaran. karena memang mungkin iya, jadi terlalu bebas gitu loh. Terlalu bebas, terus orang-orangnya ya pada megang HP. Oh, HP itu sebenarnya kayak mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat gitu loh. Seolah-olah Iya seperti benar itu ya gitu. ya ya. Iya iya ya. Relate banget sih sekarang kayak gitu. Jadi itu